Ya, Koperasi Desa Merah Putih yang dilakukan secara simbolik di Kopdes Merah Putih Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ini adalah langkah kemandirian dari pangan dan ekonomi desa berbasis koperasi. Kita langsung terhubung dengan fotojurnalis CNN Indonesia, ada Gancar Wicaksono yang saat ini berada di Klaten, Jawa Tengah. Gancar, selamat siang. Gancar, saat ini agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan juga tim Satgas Kopdes seperti apa? Lantas apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran atau peresmian tadi? Memang saat ini Presiden sedang meninjau gerai-gerai yang ada di belakang sini. Jadi setiap koperasi memang disiapkan ada beberapa gerai termasuk cold storage system, kemudian ada gedung, kemudian nanti juga untuk tempat pembayaran, kemudian ada apotek desa seperti yang tadi Puspa sampaikan. Jadi saat ini Presiden Prabowo sedang meninjau di Desa Bentangan ini, Koperasi Desa Bentangan ini seperti apa persiapannya, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dan nanti akan seperti apa prospeknya ke depan. Karena memang tadi dari berpuluh ribu yang hadir baik secara langsung ataupun secara daring, dan kemudian setelah tadi pembukaan juga ada video call dengan beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Memang lebih memfokuskan pada setiap daerah ini mempunyai keunikan masing-masing yang memang nanti harusnya bisa dipakai untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama di pedesaan, yaitu seperti pertanian, kemudian perikanan dan lain-lain yang memang nanti titik-titik unik tadi itulah yang akan digunakan sebagai pengungkit ekonomi kerakyatan, sehingga masyarakat di desa terutama ya desa kemudian dikurangi bisa mandiri berdikari di atas ekonominya sendiri. Karena memang tadi Presiden Prabowo ketika berpidato banyak menyinggung tentang beberapa hal yang cukup miris, karena Presiden Prabowo mengemukakan bagaimana keadaan petani di Indonesia. Jadi seperti pupuk yang langka, padahal peraturannya sudah ada ratusan. Tadi Pak Prabowo menyebutkan bahwa ada ratusan peraturan tentang pupuk, nyatanya juga di bawah pupuk juga masih susah. Terus kemudian juga ketika masyarakat masa panen juga ternyata harganya murah, kemudian kondisi perekonomian yang kalau saya bilang cukup menyayat hati ya untuk para petani kita, karena memang mereka rata-rata tersangkut dengan rentenir karena selama ini biaya operasional pertanian yang cukup mahal, kemudian tidak ada tempat untuk simpan pinjam yang aman, akhirnya mereka tidak mempunyai pilihan ini selain ke rentenir yang memang bunganya sangat mencekik. Selain itu juga tadi Presiden Prabowo menyadur tentang bagaimana perusahaan-perusahaan penggilingan padi yang berbuat nakal sehingga harganya murah, kemudian dia mengambil keuntungan sendiri seperti itu. Dan nanti Presiden Prabowo tadi menyatakan bahwa untuk perusahaan-perusahaan seperti itu akan ditindak dan memerintahkan secara langsung kepada Kapolri dan Kejagung untuk langsung menindak perusahaan-perusahaan yang nakal-nakal tersebut. Juga termasuk yang sedang hangat saat ini tentang beras palsu yang menurut Presiden Prabowo ini adalah vampir-vampir ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan langsung dari para petani dengan perbuatan yang sangat culas dan serakah, sehingga ini menurut Presiden Prabowo ini mengancam perekonomian nasional. Selain itu tadi setelah pembukaan saat ini masih berlangsung, Pak Presiden masih meninjau gerai-gerai yang ada, kemudian seperti apa sebenarnya persiapan koperasi-koperasi yang ada di sini. Saya bersama Pak Jaring Joko Winarto, Kepala Desa Gandasul dari Purbalingga. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak. Bapak, untuk koperasi di desa Bapak di Gandasul ini apakah sudah siap atau seperti apa prosesnya untuk Koperasi Merah Putih? Alhamdulillah sudah siap semuanya, cuman ada beberapa kendala. Insya Allah dengan kerjasama yang baik antara BUMDes dengan Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang lagi berjalan, insya Allah nanti ada peningkatan untuk pendapatan masyarakat khususnya di desa saya. Presiden kan mengatakan tentang sisi-sisi keunikan setiap daerah, Pak ya. Kalau dari tempat Bapak sendiri, apakah ada titik yang akan diunggulkan gitu, Pak, yang menjadi pengungkit ekonomi warga? Oh, di tempat kami kebetulan ada home industry, yaitu pabrik tahu. Nah, kebetulan itu ada kebutuhan pokoknya kan kedelai sama minyak untuk peningkatan pendapatan warga gitu, Pak. Kemudian apa, Pak, yang dibutuhkan oleh desa? Mungkin supaya nanti mungkin sedang ada Pak Presiden, mungkin nanti bisa dibantu yang dibutuhkan desa Bapak kira-kira apa? Kira-kira kami membutuhkan untuk modal koperasi, yaitu modal keuangan. Terus kalau untuk pabrik tahunya mungkin diesel atau untuk penggilingan proses bikin tahunya, Pak.
Baik, kemudian apa lagi Pak yang dibutuhkan supaya kan ini kan hanya tahu saja atau kemudian kalau kedelainya itu impor atau dari lokal dan minyaknya seperti apa gitu Pak? Kebetulan untuk koperasi desa Merah Putih di desa kami mungkin akan kami pengadaan di minyaknya untuk bahan penggorengan dan kalau kedelai masih impor Pak, begitu. Siapa yang nanti semoga sukses untuk kooperasinya sehingga ekonomi masyarakatnya bisa maju. Terima kasih Pak Jaring, selamat kembali bertugas. Siap. Jadi seperti itu, jadi banyak harapan di sini karena ada 80.000 lebih koperasi dan 108 yang ternyata sudah beroperasi dan ini diharapkan dari 108 ini menjadi embrio bagi koperasi-koperasi lain sebagai contoh agar 80 lebih koperasi yang ada di seluruh Indonesia ini bisa menjadi tadi pengungkit ekonomi, kerakyatan, masyarakat tidak perlu harus terutama pinjol, tidak perlu mereka harus pinjaman online yang sangat mencekik, kemudian terlalu banyak hal-hal privasi yang diganggu karena memang dari laporan yang kami terima untuk pinjol per Juni 2024 ini tercatat ada 18.033 entitas penerima pinjol, jadi ada 18.033 juta warga Indonesia yang terjerat pinjol ini dengan nilai transaksi sebesar 66,99 triliun dan data yang mengejutkan lagi pada awal Januari 2025 ini ada peningkatan sebesar 20% dari jumlah tersebut. Dan juga selain dari pinjol yang memang sudah resmi diakui oleh OJK, masih ada beberapa kasus karena PPATK juga mencatat adanya transaksi pinjol ilegal. Jadi selain ada pinjol ini juga ada ancaman pinjol ilegal dengan nilai yang mencapai 6,1 triliun transaksinya. Begitu Puspa, jadi memang harapannya dari 80.000 ini menjadi tonggak sejarah baru sebagai pengungkit ekonomi supaya mereka bisa berdikari di level desa dan kelurahan untuk lebih mandiri. Puspa. Baiklah, terima kasih laporannya Gancar Wicaksono, fotojurnalis CNN Indonesia melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah.